2021, Tugu Monumen Nasional Buana-Kerteu tercetus pada saat terjadi konstelasi saat 1946, di mana terjadi peperangan antara Nika dengan pejuang di Desa Panji. Ada beberapa nama tokoh di Desa Panji, yaitu Nyoman Kaler, Dewa Marigriye, ada Ketut Cenik, ada Dewa Haji Komplek aliasnya, dan ada banyak lagi yang terlibat dalam sebuah peperangan di Tanah Ampo. Dan ikrar dibangunnya Pura Republik ini disepakati di sebuah tempat pura yang juga petilasan Ki Barak Paisaki, yang mana Pak Item dan para pejuang saat itu memutuskan untuk membuat sebuah ikrar akan membangun sebuah monumen Republik atau Pura Republik, dan ini adalah Monumen Nasional Buana-Kerteu, dan di depan juga ada sebuah Gapura Pancasila sebagai simbol pemersatu bangsa. Itu tercetus pada 1940, yang saat 1948 disepakati untuk membuat sebuah Pura Republik, yaitu satu adalah Parahyangan Hidup Terlingsir, yang kedua adalah Linggih Patih, yang di dalam itu adalah Linggih Hidup Terlingsir yang Langit Ki Barak Paisaki. Jadi di sini adalah tempat di mana beringin putih dan beringin merah disandingkan tempatnya. Bisa dilihat beringin merah ada di belakang, beringin putihnya ada di depan. Gapura Pancasila atau Gerbang Pancasila yang kemungkinan saja hanya ada di Tugu Monumen Buana-Kerteu sebagai ikon pemersatu bangsa, pemersatu Buleleng, dan pemersatu Panji yang menjadi ikrar bagi para pejuang saat itu. Merdeka. Ini adalah monumen kecil penembakan Samsam yang terjadi di sebuah rumah di atas. Itu di mana dikisahkan pada saat itu terjadilah gerombolan pasukan Nika saat itu memburu pemuda. Jadi saat itu ditarik dan dieksekusi langsung oleh tentara Nika saat itu. Dan mari kita melihat rumah di mana terjadi Samsam ditembak langsung di tempat. Yang cucunya Wayah Dangin, dulu di sini terjadi penembakan seorang pejuang yang namanya Samsam. Warganya Bapu Kaler yang kurir yang memakan surat itu, yang kejadiannya di lokasi itu. Dan itu di rumahnya yang pada saat itu tempat persinggahan para pejuang dari tempat penembakan Samsam tadi menuju ke Munduk Wali, dan terus naik ketika terus dirangsek oleh Belanda, naik sampai ke puncak Landep. Di sana juga ada sebuah batu yang disebut dengan batu Guak dan batu pelabuhan. Disebut dengan batu pelabuhan karena memang dari batu itu bisa melihat pelabuhan Buleleng. Mantan Purnantiangi Petran itu aneh mapak surat Purnantiangi. Dari sinilah, dari kawasan Munduk Pengorengan ini, para pejuang melihat Lip Sandi atau Kota Singaraja, yang mana dari Pura Pengorengan itu merupakan tempat berkumpulnya para pejuang, dan melihat lalu lalang kapal tempur Belanda saat itu. Nah, niki adalah kawasan Munduk Wali atau Munduk Pengorengan, di mana para pejuang pada saat setelah terjadi peperangan saat itu di Ampo, mereka terakumulasi dari menjadi sebuah kekuatan baru dan bersembayang di hutan jati yang di atas itu, dan akhirnya terjadi diskusi, dan di diskusi itu diputuskan bahwa jika Indonesia menang akan dibangunlah sebuah Pura Republik, dan Pura Republik itu oleh kakek Tiang sebagai pemilik lahan yang ada di Tugu Monumen Buana-Kerteu yang sejumlah 1,4 hektar
diserahkan kepada negara untuk dibangun sebuah Pura Republik yang hari ini ada. Setengah apa yang menjadi komitmen dari para pejuang dulu dan membangun monumen Wanekerta bisa kita lanjutkan bersama dengan semangat penuh perjuangan dan persatuan di situasi terkini. Om Swastiastu, Yang Kepala Desa Panji mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dari gerbang Pancasila, Tugu Monumen Nasional Wanekerta. Mari kita membangun keragaman dan terus membina persatuan dalam rangka membangun Buleleng ke depan dan Panji sejarah Buleleng. Merdeka! Om Santi Santi Santi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.